Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya mau tanya, seorang yang belajar kepada seorang guru melalui internet misalnya, apakah seorang tersebut dianggap sebagai murid dari guru tersebut dan bolehkah mengamalkan segala zikir dari guru tersebut tanpa ijazah darinya? Mohon penjelasannya Buya. Makasih. Bismillah. Berguru itu harus memilih. Kalau tidak salah namanya salah berguru. Kalau sudah berguru, Anda akan salah jalan. Karena apa? Guru itu akan membimbing kita. Makanya dalam berguru itu Imam Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu harus waspada. Pertama, akidahnya yang benar. Akidah ada sangkutannya dengan keimanan. Yang kedua adalah akhlaknya yang benar. Sebab akhlak itu dalam pembentukan karakter. Ya, itu harus. Baru setelah ketemu seperti itu, itulah guru. Akhlak, akidah, akhlak serta ilmu. Nah ini. Dan kalau Anda belum tahu siapa dia, kalau tiba-tiba Anda baca bukunya, Anda itu spekulasi. Spekulasi yang bahaya itu kan spekulasi agama. Kalau orang berdagang spekulasi, kalau bangkrut paling habis dunianya. Tapi kalau urusan agama sesat, maka jangan Anda membaca sebuah buku yang Anda beli toko buku kecuali rekomendasi dari Ustadz. Buku apa ini? Sekarang yang jual buku macam itu jual buku, apalagi yang namanya dunia internet. Punya masalah langsung tanya Mbah Google, dijawab semuanya. Cuman dikeluarkan Ustadz siapa nggak tahu. Kadang akidah sesat, makanya waspada. Justru yang nggak pernah kenal dunia internet itu aman-aman itu. Ini yang paling bahaya, kenal dunia internet, ya. Akhirnya apa? Kalau punya masalah, gengsi tanya sama guru kampungnya, ya, guru kampung bulat jawabannya. Mending langsung Google atau Kiai Haji Ustadz YouTube, langsung enak. Baik. Anda boleh belajar di media sosial, internet dan yang lainnya setelah Anda ketemu guru. Artinya linknya guru tersebut. Karena itu seperti halnya buku. Anda sudah kenal Imam Ghazali belum? Maka belum kenal. Belum ketemu ya, tapi kenal kan Imam Ghazali, imam kita, ya enggak? Yang ngajari. Maka semua buku Imam Ghazali boleh Anda baca. Gitu loh maksudnya. Anda kenal Imam Nawawi, kenal. Bahkan kalau sudah tahu Imam Nawawi guru akidah yang benar, akhlak benar, fikih yang benar, maka jangan ragu. Semua buku yang atas nama Imam Nawawi Anda boleh baca. Sama, Anda masuk dunia maya, Anda klik Google mencari satu, lihat dulu siapa ini. Nah kalau sudah ketemu Kiai Fulan, Ustaz Fulan yang Anda kenal, Anda boleh masuk di situ. Kalau enggak, jangan main-main. Ini kerusakan akidah itu kan gara-gara itu. Kalau sudah kenal dunia internet itu sombong dia, sehingga bisa fatwa dia. Wow, dapat nge-share, dapat ngambil yang bagus di copy langsung di-share seolah omongan dia. Padahal dia juga tidak hafal dia. Ini hati-hati ya. Tapi kalau sudah benar yang bertanya, saya kembalikan pada pertanyaan. Jika misalnya itu webnya seorang yang mulia, misalnya guru mulia Abdullah Baharun, Habib Muhammad bin Habib Ali Jufri misalnya, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Usama Al-Zazari dan makin orang ulama besar seperti itu, kalau Anda sudah masuk di situ, misalnya Anda webnya beliau, ya sah. Kemudian apakah sudah dianggap murid? Nah, sudah dianggap murid, cuma ada martabat. Dalam berguru antara guru dengan murid, martabat yang tertinggi adalah talaqi berhadapan-hadapan, wajah dengan wajah, ketemu secara langsung. Ini martabat tertinggi. Kemudian setelah itu martabat berikutnya adalah yaitu kayak mengambil bukunya, ambil ijazah buku-bukunya, termasuk itu martabat menuntut ilmu. Maka di saat memang kita tidak bisa sempat menghadiri majelisnya, cukup mengambil dari webnya, maka sudah masuk muridnya, jadi sah. Kemudian mengamalkan amalan-amalannya, boleh mengamalkan amalan dari kiai-kiai, ulama-ulama habaib, itu sah-sah saja. Karena rata-rata amalan itu diambil dari Nabi. Kalau tidak pakai ijazah, misalnya, mohon maaf, Ratibul Haddad. Apakah boleh saya mengamalkan Ratibul Haddad tanpa ijazah? Boleh. Siapa yang melarang? Bahwa Ratibul Haddad itu diambil, Ratibul Latif dan sebagainya. Karena semuanya diambil dari Rasulullah kok. Tanpa ijazah pun sah. Kenapa? Yang ijazahi langsung Rasulullah. Cuman pentingnya ijazah itu untuk sambung gurumu, murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya mau tanya, seorang yang belajar kepada seorang guru melalui internet misalnya, apakah seorang tersebut dianggap sebagai murid dari guru tersebut dan bolehkah mengamalkan segala zikir dari guru tersebut tanpa ijazah darinya? Mohon penjelasannya Buya. Makasih. Bismillah. Berguru itu harus memilih. Kalau tidak salah namanya salah berguru. Kalau sudah berguru, Anda akan salah jalan. Karena apa? Guru itu akan membimbing kita. Makanya dalam berguru itu Imam Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu harus waspada. Pertama, akidahnya yang benar. Akidah ada sangkutannya dengan keimanan. Yang kedua adalah akhlaknya yang benar. Sebab akhlak itu dalam pembentukan karakter. Ya, itu harus. Baru setelah ketemu seperti itu, itulah guru. Akhlak,
akhlak serta ilmu. Nah ini, nah kalau anda belum tahu siapa dia, kok tiba-tiba anda baca bukunya, anda itu spekulasi. Spekulasi yang bahaya itu kan spekulasi agama. Kalau orang berdagang spekulasi, kalau bangkrut paling habis dunianya. Tapi kalau urusan agama sesat, maka jangan anda membaca sebuah buku yang anda beli di toko buku kecuali rekomendasi dari ustadz. Buku apa ini? Sekarang yang jual buku macam itu jual buku, apalagi yang namanya dunia internet. Punya masalah langsung tanya Mbah Google, dijawab semuanya. Cuman dikeluarkan ustadz siapa nggak tahu. Kadang akidah sesat, makanya waspada. Justru yang nggak pernah kenal dunia internet itu soal aman-aman itu. Ini yang paling bahaya, kenal dunia internet, ya. Akhirnya apa? Kalau punya masalah, gengsi tanya sama guru kampungnya. Ya, guru kampung bulat jawabannya. Mending langsung Google atau Kiai Haji Ustadz YouTube. Langsung enak. Baik, anda boleh belajar di media sosial, internet dan yang lainnya setelah anda ketemu guru. Artinya linknya guru tersebut. Karena itu seperti halnya buku. Anda sudah kenal Imam Ghazali belum? Maka belum kenal, belum ketemu ya, tapi kenal kan Imam Ghazali, imam kita, ya enggak? Yang ngajari. Maka semua buku Imam Ghazali boleh anda baca. Gitu loh maksudnya. Anda kenal Imam Nawawi, kenal. Maka kalau sudah tahu Imam Nawawi guru akidah yang benar, akhlak benar, fikih yang benar, maka jangan ragu. Semua buku yang atas nama Imam Nawawi anda boleh baca. Sama, anda masuk dunia maya, anda klik Google mencari satu, lihat dulu siapa ini. Nah kalau sudah ketemu Kiai Fulan, Ustaz Fulan yang anda kenal, anda boleh masuk di situ. Kalau enggak, jangan main-main. Oh ini kerusakan akidah itu kan gara-gara itu. Kalau sudah kenal dunia internet itu sombong dia, sehingga bisa fatwa dia. Wow, dapat nge-share, dapat ngambil yang bagus di copy langsung di-share seolah omongan dia. Padahal dia juga ada hafal dia. Ini hati-hati ya. Tapi kalau sudah benar yang bertanya, saya kembalikan pada pertanyaan. Jika misalnya itu webnya seorang yang mulia, misalnya guru mulia Abdullah Baharun, Habib Muhammad bin Habib Ali Jufri, misalnya Syekh Ali Jum'ah, Syekh Usama Al-Azhari, dan makin orang ulama besar seperti itu, kalau anda sudah masuk di situ, misalnya anda webnya beliau, ya sah. Kemudian apakah sudah dianggap murid? Nah, sudah dianggap murid, cuma ada martabat. Dalam berguru antara guru dengan murid, martabat yang tertinggi adalah talaqi berhadapan-hadapan, wajah dengan wajah, ketemu secara langsung. Ini martabat tertinggi. Kemudian setelah itu martabat berikutnya adalah yaitu kayak mengambil bukunya, ambil ijazah buku-bukunya, termasuk itu martabat menuntut ilmu. Maka di saat memang kita tidak bisa sempat menghadiri majelisnya, cukup mengambil dari webnya, maka sudah masuk muridnya. Jadi sah. Kemudian mengamalkan amalan-amalannya, boleh mengamalkan amalan dari kiai-kiai, ulama-ulama habaib, itu sah-sah saja, karena rata-rata amalan itu diambil dari Nabi. Kalau tidak pakai ijazah, misalnya mohon maaf, Ratibul Haddad. Apakah boleh saya mengamalkan Ratibul Haddad tanpa ijazah? Boleh, siapa yang melarang? Ratibul Haddad itu diambil, Rabiul Latif dan sebagainya, karena semuanya diambil dari Rasulullah kok. Tanpa ijazah pun sah. Kenapa? Yang ijazahi langsung Rasulullah. Cuman pentingnya ijazah itu untuk sambung gurumu murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau tanya, seorang yang belajar kepada seorang guru melalui internet misalnya, apakah seorang tersebut dianggap sebagai murid dari guru tersebut, dan bolehkah mengamalkan segala zikir dari guru tersebut tanpa ijazah darinya? Mohon penjelasannya Buya. Makasih. Bismillah. Berguru itu harus memilih. Kalau tidak salah namanya salah berguru. Kalau sudah berguru, anda akan salah jalan. Karena apa? Guru itu akan membimbing kita. Makanya dalam berguru itu Imam Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu harus waspada. Pertama, akidahnya yang benar. Akidah ada sangkutannya dengan keimanan. Yang kedua adalah akhlaknya yang benar. Sebab akhlak itu dalam pembentukan karakter. Ya, itu harus. Baru setelah ketemu seperti itu, itulah guru. Akhlak, akidah, akhlak serta ilmu. Nah ini. Nah kalau anda belum tahu siapa dia, kok tiba-tiba anda baca bukunya, anda itu spekulasi. Spekulasi yang bahaya itu kan spekulasi agama. Kalau orang berdagang spekulasi, kalau bangkrut paling habis dunianya. Tapi kalau urusan agama sesat, maka jangan anda membaca sebuah buku yang anda beli di toko buku kecuali rekomendasi dari ustadz. Buku apa ini? Sekarang yang jual buku macam itu jual buku, apalagi yang namanya dunia internet. Punya masalah langsung tanya Mbah Google, dijawab semuanya. Cuman dikeluarkan ustadz siapa nggak tahu. Kadang akidah sesat, makanya waspada. Justru yang nggak pernah kenal dunia internet itu soal aman-aman itu. Ini yang paling bahaya, kenal dunia internet, ya. Akhirnya apa? Kalau punya masalah, gengsi tanya sama guru kampungnya. Ya, guru kampung bulat jawabannya. Mending langsung Google
atau Kiai Haji Ustadz YouTube, langsung enak. Baik, Anda boleh belajar di media sosial, internet dan yang lainnya setelah Anda ketemu guru. Artinya linknya guru tersebut. Karena itu seperti halnya buku. Anda sudah kenal Imam Ghazali belum? Maka belum kenal, belum ketemu ya, tapi kenal kan Imam Ghazali, imam kita ya enggak, yang ngajari. Maka semua buku Imam Ghazali boleh Anda baca, gitu loh maksudnya. Anda kenal Imam Nawawi, kenal. Bahkan kalau sudah tahu Imam Nawawi guru akidah yang benar, akhlak benar, fikih yang benar, maka jangan ragu. Semua buku yang atas nama Imam Nawawi Anda boleh baca. Sama, Anda masuk dunia maya, Anda klik Google mencari satu, lihat dulu siapa ini. Nah, kalau sudah ketemu Kiai Fulan, Ustaz Fulan yang Anda kenal, Anda boleh masuk di situ. Kalau enggak, jangan main-main. Ini kerusakan akidah itu kan gara-gara itu. Kalau sudah kenal dunia internet itu sombong dia, sehingga bisa fatwa dia. Wow, dapat nge-share, dapat ngambil yang bagus di copy langsung di-share seolah omongan dia. Padahal dia juga ada hafal ya. Nah, ini hati-hati ya. Tapi kalau sudah benar yang bertanya, saya kembalikan pada pertanyaan. Jika misalnya itu webnya seorang yang mulia, misalnya guru mulia Abdullah Baharun, Habib Muhammad bin Habib, Habib Ali Jufri, misalnya Syekh Ali Jum'ah, Syekh Usama Zazari dan makin orang ulama besar seperti itu, kalau Anda sudah masuk di situ, misalnya Anda webnya beliau, ya sah. Kemudian apakah sudah dianggap murid? Nah, sudah dianggap murid, cuma ada martabat. Dalam berguru antara guru dengan murid, martabat yang tertinggi adalah talaqi, berhadapan-hadapan, wajah dengan wajah, ketemu secara langsung. Ini martabat tertinggi. Kemudian setelah itu martabat berikutnya adalah yaitu kayak mengambil bukunya, ambil ijazah buku-bukunya, termasuk itu martabat menuntut ilmu. Maka di saat memang kita tidak bisa sempat menghadiri majelisnya, cukup mengambil dari webnya, maka sudah masuk muridnya, jadi sah. Kemudian mengamalkan amalan-amalannya, boleh mengamalkan amalan dari kiai-kiai, ulama-ulama habaib, itu sah-sah saja, karena rata-rata amalan itu diambil dari Nabi. Kalau udah pakai ijazah, misalnya mohon maaf, Ratibul Haddad, apakah boleh saya mengamalkan Ratibul Haddad tanpa ijazah? Boleh, siapa yang melarang? Ratibul Haddad itu diambil, Ratibul Latif dan sebagainya, karena semuanya diambil dari Rasulullah kok. Tanpa ijazah pun sah, kenapa? Yang ijazahi langsung Rasulullah. Cuman pentingnya ijazah itu